aku Valen, lengkapnya Valentinus Boris. Sekarang kalau umur 29 tahun. Kalau kuliah dulu di Universitas 11 Maret di Solo. Terus sekarang kerjanya di MWT Architect. Jadi perusahaan konsultan arsitektur dari Amerika yang buka kantor cabang di Indonesia. Sekarang ini lagi di tahun ke udah 1 tahun lebih, jadi ya masih awal-awal ya. Sebelumnya juga udah pernah kerja di beberapa kantor konsultan arsitektur juga, jadi ya pengalaman proses kerjanya semuanya masih sama secara profesi. Jadi sampai sekarang dari lulus kuliah sampai sekarang masih sama. Cita-cita dari awal atau malah tuntutan orang tua? Sebenarnya dari awalnya waktu SMA sih masih bingung ya. Jadi tadinya mau apa ya, mau di bagian transportasi apa mau di bagian bangunan. Tapi SMA itu mulai jalan-jalan gitu kan, ngelihat biasanya kan kampus-kampus pada bikin apa istilahnya pengenalan kampus gitu ya, jurusan-jurusannya apa aja. Terus akhirnya kayaknya mulai tertarik di arsitektur karena kalau jalan-jalan lihat bangunan gitu suka gitu ya, jadi asik, jadi kayak ngeliat bangunan-bangunan gini kan bagus-bagus gitu ya, desainnya bagaimana, materialnya gitu. Jadi mulai tertarik nih, kayaknya nih pengen ngulik-ngulik lebih jauh lah gitu istilahnya arsitektur ya. Jadi ya mulai coba arsitektur, akhirnya diterima di arsitektur juga. Habis itu ngejalanin kuliah, terus kayaknya masih jadi bingung kan, biasanya kalau mau lulus kan bingung mau di arsitektur lagi atau mau pindah gitu ya. Tapi kayaknya ngelihat teman-teman semuanya banyak di arsitektur gitu. Waktu itu biasanya kalau habis lulus kuliah belum pindah-pindah profesinya, masih pengen idealis di arsitektur gitu ya. Akhirnya ya coba terusin di arsitektur lagi. Ya ternyata keterusan sampai sekarang. mau pindah ke bidang lain kayaknya bakalan butuh banyak waktu lagi buat belajar gitu kan. Jadi akhirnya ya mending tekunin ini aja ya, semoga bisa berkembang terus gitu kan. Jadinya ya profesinya masih di sini aja. Jadi akhirnya di arsitektur. Mau dibilang cita-cita tapi akhirnya jadi profesi, jadi sumber hidup ya. Gitu. Kan Mas Valen kan dari SMA tuh kan ke arsitek. Itu kan otomatis kan ada beberapa hal yang sebelumnya nggak diketahui, terus belum pernah ketahui juga. Ya banyak hal lah di luar di sekolah SMA terus ke arsitek. Nah, cara nyikapin permasalahan itu gimana? Jelas itu udah pasti lulus kuliah tuh kalian nggak akan ngerti banyak hal. Kalian udah pasti dari nol banget, kalian udah pasti bakalan dapet istilahnya kalau misalnya tempat kerja yang nanti kalian masukin orang-orangnya istilahnya kurang bisa mendukung perkembangan karyawan baru, apalagi fresh graduate, pasti dapat banyak tekanan gitu. Jadi emang disadarin aja, emang kalian nggak tahu apa-apa. Maksudnya kalian berbeda dari nol dan kalian nggak tahu ini harus ngerjainnya gimana caranya, karena di kuliah emang nggak akan diajarin gitu. Di perkuliahan nggak sanggup untuk mengajarkan sedetail itu tentang profesi. Jadi caranya ya harus tadi itu menerima diri kalau nggak tahu apa-apa, ya rendah hati aja, tapi terus maksudnya belajar gitu, cari tahu di tempat-tempat lain. Kalau misalnya tempat kerja kalian kurang mendukung, kalian harus cari tempat-tempat lain gitu. Makanya aku suka kadang jalan-jalan tuh ngobrol sama teman-teman yang profesinya masih di arsitektur. Ini gimana sih? Kalau kantornya mendukung buat perkembangan kalian tuh justru lebih bagus lagi. Jadi kalian bisa belajar misalnya dari cara gambar aja dulu deh. Jadi kalian tahu apa yang kalian bikin gitu, garis apapun yang kalian harus bikin tuh kalian jadi bisa belajar apapun itu detailnya gitu. Jadi ya emang harus nerima ketidaktahuan kalian pribadi. Habis itu ya aku juga harus ngejar pengetahuan apa nih yang harus supaya aku bisa ngejar suatu kualitas yang lebih bagus gitu. Problem sebesar apa yang membuat Mas Valen tuh berpikir ini bisa nih gua atasi gitu? Caranya gimana? Misalnya aku tiba-tiba harus bikin detail tangga gitu, ternyata tangga itu yang selama ini kita pakai detailnya luar biasa banyak gitu. Jadi walaupun maksudnya itu bukan elevator, bukan lift yang otomatis, tapi itu cuma sebuah tangga gitu, tapi ternyata detailnya banyak banget. Nah itu
Itu tadi, jadi caranya aku nggak tahu apa-apa nih tentang detail tangga nih. Jadi kalian harus cari tahu bagaimana caranya membuat tangga ini. Maksudnya percaya diri aja untuk menyelesaikan masalah cara menggambar tangga. Lalu ya kalian harus cari-cari sumber informasinya di senior kah, di teman-teman yang udah tahu kah. Jadi cara menyelesaikan apapun tetap itu masalahnya apa, tetap itu jawabannya. Jadi harus tetap nyari informasi, tetap belajar ke orang-orang lain. Jadi jangan sampai meninggalkan masalah hanya di pikiran sendiri gitu. Jadi harus dibagi, harus dipecah-pecah. Ini caranya nyelesainnya gimana? Ya, jadi kan Mas Valen kan udah terjun ke dunia arsitek, udah beberapa tahun ke belakang ya. Nah itu pernah nggak sih Mas Valen berpikir untuk gue nyerah nih di dunia ini? Jelas itu ya. Jadi terutama karena tuntutan pekerjaan ini semakin banyak, jadi maksudnya zamannya semakin maju, di situ kita harus nguasain itu, kayaknya ini nggak kekejar kalau semuanya harus dikuasain gitu. Sedangkan lapangan pekerjaannya istilahnya menuntut itu untuk kalian bisa gitu. Itu udah jadi pertimbangan. Kalau suatu saat nggak mampu ngejar suatu kualitas yang dituntut pasar, maksudnya pasar arsitektur ya, maksudnya kalau mau bangun ini kalian harus bisa cara presentasinya begini, harus bisa gambarnya seperti ini. Kalau aku nggak bisa ngejar, kayaknya ya aku udah harus mikirin untuk ke bidang lain, tapi ya paling masih nyerempet dari arsitektur lah, maksudnya masih ada hubungannya gitu, supaya aku nggak belajar lagi terlalu banyak setelahnya. Mas Valen kan udah lama juga nih di arsitek nih, gimana perasaan Mas Valen selama perjalanan menuju itu? Ya, kerintangan ya, jadi itu karena sejak kuliah ternyata nggak tahu apa-apa tentang profesi ini, jadi ternyata banyak banget yang harus aku pelajarin. Makanya kadang tantangannya dulu itu aku bahkan sampai Sabtu Minggu itu ngeluangin waktu buat pelajarin teknik-teknik menggambar gitu. AutoCAD sesederhana, mungkin banyak orang bilang AutoCAD tuh sederhana gitu. Ternyata ada banyak banget yang harus dikuasain di dalam AutoCAD gitu. Jadi sesederhana bikin istilahnya blok-blok yang istilahnya lebih canggih gitu. Nanti kalian mungkin bisa belajar dynamic block gitu istilahnya. Sederhana belajar itu dulu, habis itu belajar teknik-teknik menggambar lain, supaya nanti pas kalian ngerjain tuh gambarnya bisa lebih efisien, maksudnya secara waktu lebih efisien, habis itu secara kualitas juga lebih baik. Nah itu yang aku jalanin terus-terus. Jadi habis itu juga nyari tahu ini gimana cara ngerjain ini. Jadi itu semua yang selalu aku jalanin supaya aku bisa ngejar suatu kualitas yang lebih gitu. Maksudnya biar kerjaan aku lebih mudah dan lebih bagus gitu istilahnya. Gitu. Mas Valen kan sekarang udah jadi arsitek nih, gitu kan? Istilahnya ya. Iya, istilahnya arsitek lah. Pernah nggak sih kepikiran kayak suatu hari kayaknya gue harus stop nih di bidang ini, hari kayak stop nih di bidang ini gitu. Terus pernah nggak sih kayak kepikiran kayak gitu? Iya itu tadi. Jadi ini profesi ini akan semakin menuntut banyak kualitas gitu. Jadi mungkin suatu saat kemampuan aku udah nggak sanggup lagi buat ngejar kemampuan ini gitu. Kayak itu terkait usia juga kan. Kadang kalau udah semakin tua tuh udah makin susah belajar gitu loh. Maksudnya kemampuan belajarnya semakin rendah gitu kan. Beda dengan mungkin anak-anak yang masih muda yang dari kecil udah banyak terikat teknologi, sedangkan aku harus ngejar teknologi baru lagi nih gitu. Jadi kemungkinan sih ya itu mungkin kalau aku nggak sanggup untuk ngejar itu, aku akan menyingkir. Maksudnya paling nggak pindah ke profesi yang masih nyerempet di arsitektur gitu. Tapi tuntutan kualitasnya nggak harus istilahnya update setiap saat gitu. Tapi Mas, kalau tentang ngomongin skill nih, saya pribadi kan kayak masa SMA terus juga kayaknya tuh nggak punya basic apa-apa, jadi zero skill lah untuk arsitektur ini. Menurut Mas Valen sendiri bisa nggak sih kalau yang orang zero skill tuh bisa jadi arsitek nggak sih kemudian hari gitu? Semuanya bisa, asal mau terbuka buat belajar aja. Jadi siapapun yang nggak ada kemampuan, kalau emang pengen kesana ya di arsitektur ya
ya semua profesi pastinya harus belajar dari awal gitu. Bener gitu. Karena emang Ketinggalan jauh banget pasti. Cara gambar aja, sesederhana cara gambar aja itu udah bikin minder banget sih emang orang-orang itu. Kelihatan gitu. Gitu, gambarnya nggak hanya sekadar garis gitu, pasti garisnya ada banyak gitu. Ini agak mention dari pertanyaan kasih. Nggak apa-apa. Saya aja deh yang harus dipelajarin tuh sebenarnya paling dulu 2 dimensi atau 3 dimensi. Bareng sih, jadi 3 dimensi itu apa istilahnya mengasihkan maksudnya buat arsitektur biar kebayang secara ruang gitu kan. Jadi itu sebenarnya enaknya biar bisa berimajinasi 3 dimensi gitu. Jadi kalian secara visual, habis itu secara rasa ruangnya gitu kan. Nah, 2 dimensi itu penting banget untuk mewujudkan si 3 dimensi itu. Jadi kalau cuma bisa berimajinasi bentuknya gimana tanpa ada detail yang jelas untuk membangun si 3 dimensi itu nggak bisa juga. Jadi harus barengan barengan dipelajarin gitu. Susah juga ya kalau Susah. Makanya kan kalau di kuliah pasti ada misalnya studio perancangannya udah pasti ada bentuk 3 dimensinya, ada sketsanya, ada renderingnya gitu. Tapi kalian kan juga harus bisa dibikin plannya denahnya bagaimana. Jadi 2 dimensi itu sangat penting untuk memberikan suatu penjelasan akan gambar itu secara presisi gitu. Jadi misalnya ini bangunan mau dindingnya setebal apa atau bangunannya luasnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, itu 2 dimensi perlu diperjelas di situ. Dulu sebenarnya hampir semua mahasiswa gitu ya, pasti di 1 semester itu pasti di tengah atau di sampai akhir semester itu pasti ngerasa udah malas banget nih, apalagi anak-anak yang aktif di organisasi atau komunitas mahasiswa. Aku juga dulu sama gitu, jadi aku sampai harus ketinggalan mata kuliah karena untuk harus ngerjain acara lah apalah gitu ya. Tuntutannya sih kalau waktu kuliah ya karena aku harus buru-buru lulus gitu, jadi maksudnya jangan sampai orang tua harus terbebani lebih banyak karena aku kebanyakan ngulur-ngulur kuliah nih. Jadi tuntutannya kalau dulu sih karena supaya nggak membebani orang tua gitu, jadi secepat mungkin yang aku bisa kejar gitu harus aku kejar gitu, paling nggak walaupun nilainya mungkin nggak tinggi tapi aku bisa ngejar gitu. Jadi tuntutannya kalau waktu kuliah sih itu, lalu tuntutannya juga teman-teman udah banyak yang lulus nih, terus masa aku gak lulus gitu. Jadi kalau ketinggalan tuh ya artinya jadi legenda ntar di kampus. jadi ntar nggak keluar nih orang gitu. Gitu. Ini psikologis ya tantangannya sih ya. Masalahnya nih itu menyenangkan atau menegangkan menurut Mas Valen pribadi? Menyenangkan kalau istilahnya ya, ini jadi kayak passion gitu kan. Jadi wah proyek ini asik nih kalau dikerjain, itu tuh seneng banget itu. Jadi kayak ngejar dari proses awal skematiknya, terus presentasi ke klien misalnya, habis itu ngejar gambar-gambar kerjanya gitu, itu asik gitu. Cuma menegangkannya kalau tiba-tiba adalah deadline gak masuk akal gitu, tiba-tiba ini harus diubah, habis itu harus selesai dalam waktu singkat gitu, harus hari ini gitu. Itu kesel. Udah pasti gitu kan, itu udah ya mau nggak mau dijalanin ya, namanya profesi ya. Jadi ya mau lembur kayak mau sampai pagi kayak, yang penting itu kerjaan mau gimana pun ya harus kelar gitu ya. Iya, itu revisi itu udah makanan lah ya, udah wajib. Gitu. Tapi kayak pernah ngerasa stres buat gitu nggak sih? Nah, ya pasti sering ya, maksudnya
itu kan karena tiba-tiba harus ada revisi gitu, waktu pengerjaannya singkat, itu gila sih itu. Jadi kan udah gitu kerjaannya misalnya detailnya banyak banget yang harus dikerjain, nah itu capek banget. Bener-bener akhirnya ya makanya banyak orang-orang di profesi ini ya lembur tuh udah ya biasa gitu, hampir tiap hari juga lembur gitu. Pulang masih ada matahari tuh kayak jarang banget gitu. Gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kita kan di sini kan masih kuliah, kemungkinan berpotensi meneruskan profesi yang seperti Mas Allen lakoni sekarang gitu kan. Kasih dong motivasinya biar kita lebih kayak apa ya, tergugah buat buru-buru menyelesaikan ketuber gitu, biar bisa menempati posisi seperti ini kelak gitu. Aku sih dulu ya, jadi tuntutan itu tadi aku harus segera lulus kuliah gitu, walaupun tapi aku juga suka ngerjain kerjaan-kerjaan yang kayak misalnya di himpunan bikin acara, habis itu aku juga suka misalnya sama komunitas, aku juga dulu ada di komunitas arsitektur yang istilahnya kami suka hal-hal kontekstual gitu, kita jalan-jalan buat lihat bangunan terus bikin tulisan gitu, aku juga suka hal itu. Jadi misalnya kalian masih kuliah, jalanin hal-hal yang kalian suka aja dulu, tapi kalian juga punya tuntutan untuk segeralah terjun ke dunia nyatanya gitu. Jadi supaya kalian bisa ngadepin dunia nyata istilahnya bukan sedini mungkin, tapi di waktu yang bagus untuk kalian bisa melanjutin profesi gitu. Jadi ya jadi pengetahuannya, cuma ya kalau kalian juga bisa, tapi kalian juga jangan ngelupain hal-hal yang kalian suka gitu. Misalnya kalian suka menulis arsitektur, atau kalian suka misalnya bikin acara istilahnya ekskursi arsitektur gitu-gitu, ya jalanin aja. Atau mungkin kalian suka bidang-bidang yang lain di luar arsitektur gitu, misalnya kalian suka olahraga itu juga menurut aku dijalani tapi yang juga bisa mendukung kuliah kalian supaya lebih fresh gitu. Kalian kan kalau ngerjain cuma di arsitektur doang gitu pasti bosan gitu loh, masih ngejalaninnya juga justru jadi nggak semangat. Justru aktivitas-aktivitas lain di luar kuliah itu termasuk hal yang menarik untuk bisa bikin semangat di kuliahnya gitu. Selain buat refreshing juga bikin kalian punya kemampuan-kemampuan lain nih gitu. Kalian punya kemampuan manajerial, terus kalian punya kemampuan punya kenalan-kenalan lebih banyak, terus misalnya kalian dari berbagai lini, kalian bisa tahu tempat-tempat lain di luar kampus gitu. Itu jadi nilai plus kalian kalau mau mengejar istilahnya kalian mau juga mengikuti hal-hal di luar kampus gitu. Jadi dua-duanya itu harus seimbang supaya kalian punya kesiapan setelah kuliah itu. Kalian nggak hanya fokus karena kuliahnya, tapi kalian juga punya soft skill lain gitu. Itu justru penting buat di tempat kerja, karena kalian akan dituntut untuk bisa misalnya manajemen diri kalian ngerjain kerjaan, terus manajemen kalian berkomunikasi, terus ngadepin atasan, ngadepin karyawan-karyawan lain, itu didapat nggak bisa di kampus, tapi harus ke tempat lain, harus di misalnya komunitas atau di himpunan. Itu penting banget. Jadi di arsitektur itu cara komunikasi, itu cara manajemen itu hal yang luar biasa penting, karena akan ada banyak tuntutan-tuntutan untuk kalian bisa berkomunikasi dengan sesama manusia gitu istilahnya ya. Jadi kalian harus memahami manusia itu sendiri. Jadi nggak hanya cuma bisa di depan gambar, tapi kalian harus memahami manusianya. Jadi itu, jadi ya harus cobalah seimbang gitu ya. Jangan misalnya di kuliah bagus, tapi di tempat lain juga mungkin kalian bisa ngembangin diri kalian lebih. Kalau ciri khas ya aku selalu suka hal-hal yang kontekstual. Jadi misalnya kalau di Indonesia aku
ya suka bangunan itu udah pasti harus hijau, harus ada banyak tanaman, terus shading itu penting maksudnya buat supaya suhu bangunan nggak terlalu tinggi gitu. Terus ya walaupun pasti nggak semua sisi bisa punya bayangan gitu ya, misalnya bayangan dari tritisan atau apa gitu. Habis itu misalnya ciri-ciri bahkan tanamannya, landscape-nya gitu, materialnya kalau bisa disesuaikan dengan apa yang ada di konteksnya gitu, konteks tempatnya gitu. Ya kan kalau ngedesain yang di Amerika pun yang aku lagi desain ini juga mempelajari materialnya di sana yang efisien seperti apa, habis itu secara suhu, secara apalagi kalau di Amerika itu sangat ketat masalah standar untuk peduli pada disabilitas gitu. Habis itu juga standar untuk penggunaan material gitu ya. Itu semua hal-hal yang ternyata aku suka konteksnya gitu. Jadi bangunannya nggak akan selalu sama dimanapun gitu. Jadi akan selalu yang aku harus pelajari adalah tempatnya seperti apa, masyarakatnya, penggunanya seperti apa, itu yang selalu aku harus kejar bisa tahu gitu. Sehingga produknya itu nanti bisa istilahnya merespons konteks yang ada. Mungkin pertanyaan dari kami segitu aja ya Mas ya. Oh nggak apa-apa, siap. Terima kasih untuk waktunya siang ini. Makasih juga udah diundang buat mencurahkan hal-hal yang dari kuliah udah dialami gitu. Kembali lagi nginget-nginget masa kuliah ya.